kita tahu hari ini saya sudah dapat informasi dari 5 hasil pemeriksaan yang kemarin baru didapat kita hari ini satu yang positif ya. Nah, ini kita pasien yang berasal dari Banjarmasin. Ulin berapa Pak? Kulit satu. Ulin 1 dari Banjarmasin. Sekitar 30 km dari ibu kota Hulu Sungai Selatan, terdapat daerah yang bernama Negara. Mungkin dalam administrasi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tak ada namanya Negara. Negara adalah penyebutan untuk 3 kecamatan, yaitu Daha Barat, Daha Selatan, dan Daha Utara. Hal ini dikarenakan daerah ini kononnya pusat kerajaan negara Daha. Untuk kasus COVID-19 di wilayah ini, 30% dari total kasus per 19 Juli 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berasal dari Negara, dan paling banyak dari Kecamatan Daha Utara. Meskipun angka penyebaran kurang dari 5%, tetap saja angka tersebut mengkhawatirkan. Kasus di Daha Utara khususnya, kenapa mengalami angka yang cukup besar dibanding kecamatan-kecamatan lain? Dikarenakan beberapa faktor. Faktor pertama yaitu pelaku perjalanan di Daha Utara ini termasuk yang paling besar ke Hulu Sungai Selatan, karena warga kita banyak bekerja di luar, banyak bekerja di zona-zona merah, terutama di daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, kemudian berada di Pulau Jawa juga warga-warga kita, sehingga pelaku perjalanan ini tentunya mengalami kontak di luar daerah kita, di luar kecamatan kita, sehingga virus ini terbawa ke Daha Utara. Karya itu jadi lebih baik lagi. Paham sampai di sana? Paham, Pak. Oke, sip. Jadi untuk pertama, Pandemi ini membuat sebagian instansi pemerintah melakukan kegiatan secara daring, salah satunya di bidang pendidikan. Pembelajaran daring adalah satu langkah kita untuk membantu anak didik kita untuk mendapatkan pengetahuan yang diharapkan. Dan insya Allah juga Bapak Ibu nanti akan dibekali juga beberapa pembelajaran daring yang sudah dilakukan oleh pihak lain, dan kita bisa mengadopsi pembelajaran daring itu kepada anak-anak kita, sehingga pembelajaran daring tidak membuat anak dan guru terbebani, tetapi menjadi satu wahana atau satu wadah berinteraksi secara positif peserta didik dan pendidik untuk menyiapkan generasi yang cerdas tanpa hal-hal yang membebani. Akibat sekolah melakukan kegiatan secara daring, tentunya ada pihak yang terdampak. Seperti pedagang yang menggantungkan pendapatan ekonominya di lingkungan sekolah. Jauh menurun. Ibarat berjualan itu lebih separuhnya kadedenya, yang patuh 500, wah ini 200 saja lah Pak. Kan lebih menurun, kalau ibarat lebih setengah lah berjualannya. Lantaran kan ada anak bine, paksa berjualan ya kalau. Meski terdampak, mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasanya dengan menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan. Pemerintah tentunya tidak tinggal diam dengan memberikan bantuan, namun belum terrealisasikan 100%. Ulun ada bantuan, tapi
Ada jual nang kada dapat kayak ulun berjualan tapi ada nang kada dapat. Begitupun juga di pasar, perekonomian tetap jalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan adanya pandemi ini, tentu ada perubahan yang terjadi di pasar. Contohnya dalam pendistribusian barang. Keadaan pasar dalam masa pandemi sedikit banyaknya memang ada perubahan, terutama dari cara pemasokan barang. Pembeli memang seperti biasa, tapi karena barang yang dicari itu agak terhambat pemasukan, sehingga juga mempengaruhi pada penjualan di pasar. Dengan tren peningkatan penyebaran virus yang tinggi di wilayah ini, Bupati Hulu Sungai Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka penanganan COVID-19. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020, apabila ada memakai masker dikenakan sanksi sosial berupa push up, mengaji, menghafal Pancasila, dan lengkap juru kampanye. Nah, apabila ada pertemuan yang kada pakai masker, kami suruh memilih. Imbauan pun diserukan oleh tokoh agama, yakni mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya. Ya, menganjurkan supaya masyarakat tuh memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian lagi hindari berkumpul orang banyak. Insya Allah kita akan selamat. Kemudian apabila masyarakat sehat, negara kuat. Saya kira benua kita khususnya negara Danda Utara, mudah-mudahan menjadi balatun taibutun warabun gapur. Artinya negeri yang aman damai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami sebagai Ketua Majelis Ulama Kecamatan, artinya perpanjangan tangan daripada Majelis Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bila ada anjuran daripada MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kami siap melaksanakan dan kami bagi ke desa-desa, ke masjid-masjid, ikut serta supaya melaksanakan protokol kesehatan. Artinya melaksanakan sembahyang itu pakai jarak sesuai anjuran pemerintah. Jadi kami melaksanakan demikian. Kemudian di masyarakat juga dianjurkan supaya jangan berkumpul terlalu banyak orang. Saya kira kita tuh selamatan jangan dihinggapi oleh penyakit yang mematikan. Bahaya tuh. Jadi kalau kita sehat berataan, insya Allah segala-galanya nyaman. Nah kemudian kami di sini juga banyak melaksanakan, artinya orang masyarakat sini bertani untuk melaksanakan sesuai anjuran dari pemerintah juga. Jadi pertanian digalakkan. Jadi orang-orang petani itu juga kada boleh juga kumpul terlalu banyak orang, berjarak juga. Nah, cuma juga bila hendak keluar rumah, tolong pakai masker. Jadi itu aja anjurannya. Dari berbagai pihak dan dengan meningkatnya tren penularan virus ini, tentunya berpengaruh juga pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berlaku hidup sehat. Dari segi gaya kita dalam menjaga kesehatan pada diri kita, keluarga kita, menjaga kesehatan dalam rumah, kebersihan di rumah. Kalau kita keluar ya berusaha menggunakan masker yang memang sudah dianjurkan. Ya berusaha dari segi gaya terutama menjaga kesehatan diri sendiri untuk di tengah-tengah pasar yang berada di tempat umum.
Pandemi ini telah merubah segala aspek dalam kehidupan. Pandemi ini juga menyadarkan kita betapa pentingnya mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker untuk menjaga tubuh dari virus berbahaya ini. Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Pemerintah, tokoh agama, dan kita sebagai masyarakat harus selalu bersinergi melawan pandemi ini untuk menjadikan Banua kita yang aman dan sehat.